Pemirsa, di momen Lebaran biasanya kita membagikan THR untuk orang terkasih dan sanak saudara. Namun tidak menutup kemungkinan kita atau anak kita juga menerima THR. Nah, bagaimana caranya mengelola THR yang kita terima agar tidak menguap begitu saja dan sebaliknya justru mendatangkan manfaat di kemudian hari? Ini kita langsung akan tanya ke perencana keuangan Prita Gozi. Selamat siang Mbak Prita, terima kasih atas waktunya. Maaf lahir batin. Selamat siang Mbak Maria, maaf lahir batin juga. Iya, Mbak Prita, tadi kan sudah ada prolognya begitu ya. Nah, ini sepertinya relate sama kasus saya. Saya dapat THR, anak-anak saya juga dapat THR. Ini salah nggak sih Mbak kalau misalnya kita bukakan tabungan, kita simpan di bank, atau sebenarnya kita bisa investasikan, bisa lebih berkembang lagi nih pengelolaan THR-nya. Bagaimana Mbak? Baik Mbak Maria, jadi penerapan pengelolaan THR itu agak sedikit berbeda untuk orang dewasa dengan mereka yang memang masih usia anak-anak. Sebagai contoh, kalau anak-anak usia 5 tahun ke bawah itu secara empiris memang belum mampu tuh untuk melakukan pengelolaan aset maupun harta. Dengan demikian, kalau yang dapat THR adalah anak usia bayi hingga 5 tahun itu memang masih disimpan dibantu oleh orang tuanya. Nanti pada saat sudah mencapai usia tertentu, baru orang tuanya mulai tuh mengajarkan tahapan-tahapan dalam pengelolaan THR. Berbeda dengan dewasa, kalau yang sudah dewasa biasanya ditandai dengan usia di atas 25 tahun, umumnya sudah bekerja juga, maka pengelolaan THR akan mengikuti situasi, kondisi, kesehatan keuangan masing-masing. Untuk yang masih punya utang, bayar utang dulu, yang belum punya dana darurat, ke dana darurat dulu, dan seterusnya. Oke, nah jadi kalau misalnya yang masih anak-anak nih Mbak, itu kita tabungin aja atau sebenarnya bisa diinvestasikan? Nah, itu boleh orang tuanya bebas. Jadi untuk yang 5 tahun ke bawah, orang tua sesuai dengan pemahaman masing-masing, silakan boleh pilih. Kalau memang tidak paham, ya silakan buka saja tabungan biasa. Tapi untuk orang tua yang mungkin sudah lebih melek literasi keuangannya, dia biasanya udah lebih paham, misalnya dibelikan logam mulia, atau dibelikan reksadana, bahkan ada juga sebagian orang tua yang katanya tunggu dulu, pasar modal buka, nanti baru saya belikan saham, katanya begitu. Nah, untuk anak-anak yang usianya itu sudah di atas 5 tahun. Jadi kita ambilnya tuh ada beberapa rentang Mbak Maria. 6 sampai dengan 9, 10 sampai 12, 13 sampai 15, lalu 16, 18 dan 19 ke atas. Ini beda-beda karena kemampuan mereka dalam memahami arti uang, pengelolaan uang itu sudah berbeda. Saya langsung loncat aja kepada anak-anak yang usianya sudah 13 tahun ke atas. Sebetulnya mereka sudah harus mulai diberikan kebebasan dalam menentukan berapa banyak yang mau ditabung, berapa banyak yang mau dibelanjakan. Dan pun kalau ditabung usia yang sudah 16 sampai 18 itu biasanya sudah mulai harus diajarkan jenis-jenis asetnya. Sehingga saat dia memasuki masa kuliah, biasanya ditandai dengan 19 ke atas, dia sudah bisa mengambil keputusan finansial sendiri. Jadi momen THR tuh bagus banget untuk mengajarkan putra-putri kita tentang pengelolaan uang. Nah, kalau misalnya kita ingin menginvestasikan, nah biasanya kan nanti kalau dari awal orang tuanya sudah belajar investasi, beranjak remaja anak-anaknya juga bisa nih menabungkan THR-nya untuk langsung ke investasi. Instrumen apa sih Mbak Prita yang paling tepat di sini? Baik, jadi kalau kita bicara urutan, kita coba dengan yang risikonya paling minimal dulu Mbak Maria. Kalau kita bicara investasi, berarti kita bicara either itu emas atau aset pasar modal. Emas itu sebetulnya banyak yang bilang, oh sekarang emas harganya naik sekali, berarti artinya sekarang saatnya. Kita tunggu dulu ya, karena emas naik dalam jangka pendek saat ini, itu ada faktor-faktor makroekonomi yang mendorong. Tapi kalau kondisinya itu normal, ini agak berbeda. Jadi kalau Anda bilang emas pasti naik terus, bisa jadi ada penurunan dulu, ada koreksi mungkin saja. Tapi mungkin kalau ya 10 tahun, 15 tahun lagi ya tetap akan naik. Nah, kalau gitu bagaimana dengan pasar modal? Kalau pasar modal kita start dengan yang risikonya paling minimal yaitu reksadana pasar uang. Jadi untuk mereka yang baru belajar reksadana, biasanya sudah punya KTP nih Mbak Maria, itu saya sangat anjurkan start dulu dengan reksadana pasar uang. Nah nanti kalau misalnya udah ngerti gimana pasar modal, boleh tuh untuk beranjak lagi misalnya ke reksadana lain atau bahkan langsung membeli saham.
Oke, nah ngomong-ngomong tadi sudah disinggung soal logam mulia ya atau emas. Biasanya kan kita tahu emas itu kan sebenarnya masuk dalam kategori investasi jangka panjang. Tapi karena harganya Betul. ini sedang naik terus, apakah sekarang itu emas juga bisa dikategorikan investasi jangka pendek, Mbak Prita? Sebetulnya tetap tidak kita kategorikan investasi jangka pendek, Mbak Maria. Tetapi kalau Anda mau mengambil keuntungan sesaat, itu jatuhnya kalau di financial planning bilangnya agak spekulatif gitu loh. Jadi potensinya tuh ya memang bisa mungkin naik, tetapi bisa juga akan drop. Nah ini kan faktornya banyak. Kita kan sekarang lagi libur nih, tetapi di luar sana kan perekonomian juga nggak libur. Jadi dampak-dampak dari misalnya kebijakan di Amerika Serikat ataupun juga hal-hal lain. Kalau misalnya ada kondisi geopolitik itu pasti berpengaruh kepada harga emas dunia. Harga emas dunia pasti berpengaruh kepada harga emas di Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah kalau memang Anda berencana untuk mengambil keuntungan sesaat, hati-hati ya karena bisa jadi potensi ada koreksi nilai turun juga mungkin-mungkin saja. Dan yang kedua Baik. Mbak Maria, pahami bahwa harga emas di Indonesia juga untuk emas bataan itu ada spreadnya, ada harga Hmm, beli dan ada harga untuk buyback dari pihak pedagangnya. Nah, itu baik. biasanya ada selisih tuh. Jadi harus Oke. dipahami juga bahwa ada perbedaan antara waktu kita beli dengan nanti saat kita jual. Oke, Mbak Prita satu terakhir nih, bagaimana caranya agar THR kita, khususnya THR anak-anak kita yang sebenarnya masih bisa bernilai begitu ya untuk puluhan tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan itu tidak menguap begitu saja? Baik, ini dibutuhkan kerjasama dengan orang tuanya. Jadi kalau mau anaknya pandai mengelola keuangan, ya syaratnya orang tuanya harus pandai mengelola keuangan dulu. Jadi belajar, belajar apa? Belajar budgeting, belajar milah-milah. Oke, kalau untuk anak biasanya kita pakai 3S, berapa yang spending, berapa saving, dan berapa sharing. Jadi ingat ya kita harus berbagi. Yang kedua, orang tua harus sadar, ini tetap hak milik anak loh. Jadi untuk orang tua yang menganggap, oh lumayan nih bisa ngurangin biaya pendidikan, lumayan nih bisa buat bayar pinjol, itu sebenarnya nggak boleh begitu ya, harus minta izin kepada anaknya terlebih dahulu. Dan yang ketiga, orang tua boleh untuk mengambil alih pengelolaannya, tetapi tetap bukan hak milik orang tua. Sehingga pada saat putra putrinya itu sudah memasuki remaja, ditandai dengan tadi 13 tahun ke atas, kita harus bisa diskusi dengan anak sambil menceritakan mungkin, oh ini THR yang lalu-lalu disimpan loh oleh ayah atau bunda, udah jadi sekian. Sekarang kita coba yuk kelola bersama-sama. Nah, itu akan bagus sekali Mbak untuk kedepannya bahkan sampai nanti dia lulus kuliah. Baik, perencana keuangan Prita Gozi, terima kasih atas ilmu dan informasinya di Metro Siang kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.